Pemirsa, salah seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Pematang Siantar, warga Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dinyatakan positif COVID-19. Pemirsa, salah seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Pematang Siantar, warga Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dinyatakan positif COVID-19. Penambahan ini merupakan kasus ke-40 positif terkonfirmasi, sebanyak 26 orang dirawat di rumah sakit, 11 sembuh dan 3 meninggal dunia. Disebutkan aparat Kelurahan Bukit Sofa dan petugas puskesmas sudah melakukan rapid test kepada 52 warga yang berada di seputaran kediaman pasien pada Selasa pagi. Lurah Bukit Sofa, Endang Prawira mengatakan dari hasil rapid test yang dilakukan kepada warganya sebanyak 4 orang dinyatakan reaktif. Endang Prawira mengatakan bahwa pihaknya melakukan rapid test menyusul satu warga mereka yang dinyatakan positif corona. Dari 52 yang dilakukan rapid test, sebanyak 4 orang dinyatakan reaktif, namun belum tentu positif, mungkin karena faktor lain, dan sekarang akan dianjurkan agar isolasi mandiri. Pak Lurah bisa ceritakan digelarnya rapid test pada hari ini? Ya, kita dari 2 hari yang lalu sudah koordinasi dari pihak Puskesmas Puskesmas memberitahu kita bahwasanya di Jalan Alteri ini ada dokter yang bernama Dr. Jonas Purba terkena rapid test aktif. Jadi dari pihak Puskesmas mengajak untuk kita lah, untuk sekitar radius berapa meter dari rumah si korban ini, untuk sama-sama kita ajak, kita periksa kesehatannya. Kita selaku lurah kita siapkan tempat, karena kita pun tahu nanti masyarakat kalau nyiapkan tempat banyak yang apa. Ya. Dari kelurahan kita siapkan tempat untuk periksa kesehatan. Makanya inilah sekarang yang ada di daerah Bukit Sofa, pas depan kantor lurah ya. Ya. Namanya tempat keretanya dulu. Terus terang aja Pak, udah kita telusuri di sini bahwasanya dokter ini kuranglah komunikasi sama masyarakat setempat. Bahkan masyarakat sekitar sini pun nggak tahu wajahnya dokter itu macam mana. Hanya dengar dokter, tapi wajahnya pun tak tahu. Komunikasi lah dengan warga yang ada di sini. Artinya dokter tersebut warga Bukit Sofa ini? Warga Bukit Sofa. Ya gitu mungkin karena sibuknya itu ya dokter. 7 pagi mungkin pulang malam. Ya, apa kira-kira harapan dan himbauan kepada masyarakat sendiri? Kalau harapan kita kepada masyarakat sekitar Jalan Alteri ini, marilah ketepatan di Jalan Alteri ini ada korban, kita sama-sama lah untuk proaktif, untuk hadir ataupun siap diperiksa kesehatannya. Walaupun katanya ini hari tidak datang, mungkin besok-besok ada yang mau sekitar jalan, kita siap untuk mengantarkan dan kita siap komunikasi sama orang Puskesmas. Kelanjutannya untuk periksa kesehatan. Kalau ini hari memang nggak hadir sebagian. Umurnya? Umur 56. Alamatnya Jalan Alteri. nomor berapa? Nomor 8. Nomor HP? 0813 Ya. 9713 Ya. 7899. Bapak ini bentar ya, di data dulu. Baru sekali di rapid ya Pak. Bapak siapa namanya? Suryanto. Gatot ya? Gatot Suryanto. Gatot Suryanto. Umurnya Pak? Tahun 64. Berapa umurnya Pak? 56 ya? Alamatnya Pak, Jalan? Pemirsa Monalisa, saat ini kita berada di Kelurahan Bukit Sofa untuk melakukan rapid test
karena menurut informasi di Jalan Artileri 21. beberapa salah seorang warga terpapar, sehingga kita diinstruksikan oleh Pak Lurah untuk melakukan rapid test. Pemirsa, ini kita lakukan rapid test. Boleh tengok. Pemirsa, Anda boleh saksikan, ini kita sudah selesai rapid, tinggal menunggu hasilnya. Memang efek ataupun bahaya dari COVID-19 ini memang begitu besar, termasuk sama keluarga besar kita, karena kita yang keluar berimbas ke keluarga kita. Satu bahaya COVID ini, kita nggak mengetahui orang yang terkena COVID-19, tidak ada ciri-cirinya. Jadi memang kita bergaul kemana-mana, berteman kemana-mana, minum bersama-sama. Tapi bahayanya itu kita tidak mengetahui ciri-ciri penyakit COVID-19 ini. Dan obatnya pun belum sama sekali tidak ada, belum ada ditemukan. Jadi sama-sama kita harus menjaga kebersihan yang sesuai dengan protokoler pemerintah. Iya, karena ini pandemi COVID yang sangat membahayakan, seharusnya itu tugas gugus itu untuk khalayak ramai maupun pasar ataupun kafe-kafe ataupun taman-taman itu memang harus menyediakan satu tempat cuci tangan, ya, hand sanitizer. Yang kedua, memang ada himbauan dari tugas gugus itu, terutama himbauan untuk memakai masker, karena memang kerumunan-kerumunan inilah yang untuk penyebaran secara langsung COVID-19. Tetapi dengan adanya keputusan pemerintah sebagai tugas gugus depan atau tugas gugus, itu setiap keramaian diharuskan ada tempat pencucian tangan dan ada juga himbauan-himbauan untuk pemakaian masker dan lain-lain. Inilah sebenarnya tugas kepala daerah sebagai ketua gugus depan atau tugas gugus. Semua elemen-elemen SKPD ataupun dari kepolisian maupun dari tentara ataupun TNI dilibatkan secara langsung. Ini memang terbukti kemarin waktu sama Pak mantan Sekda atau Pak Kusdianto, beliau memang orang bagus. Kemarin dia memang harus dihimbau kalau bisa setiap hari dilibatkanlah TNI ataupun Polri, karena memang betul sama aparat mereka agak takut ataupun agak segan. Jadi saya himbau kepada Pak Wali Kota sebagai ketua gugus depan atau tugas gugus, supaya tiap hari ada himbauan itu ataupun berjalan patroli di setiap keramaian-keramaian ataupun setiap ada kegiatan-kegiatan itu harus ada memang patroli dari TNI gabungan lah, sesuai dengan protokoler dinas kesehatan. Apalagi sekarang Siantar termasuk zona merah dan semakin bertambah tiap hari jumlah COVID-19 itu. Jadi ini bukan main-main. Mau dijadikan apa Siantar ini, ya tergantung sama ketua tugas sesuai dengan dinas kesehatan tadi ataupun protokol kesehatan tadi. Patroli setiap hari, ulangi lagi, karena semakin hari semakin banyak yang terkena maupun yang udah positif maupun yang udah reaktif, itu udah terbukti. Kepala daerah sebagai ketua gugus tugas hendaknya dan wajib diulang kembali patroli, karena semakin banyak korban-korban yang sudah positif. Jadi dihimbau diadakanlah ulang kembali patroli ataupun tugas gabungan setiap hari, rutinitas, sampai benar-benar beliau itu memang bahaya COVID-19 itu berbahaya dan belum ada obatnya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Andi Alpiano, Satria Wibowo, Tim Monalisa mengabarkan.